warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Baik? Oke, terima kasih ya. Masih tetap semangat? Harus semangat. Baik anak-anakku, untuk pertemuan yang sekarang adalah pertemuan keempat ya, mata pelajaran IPS. Nanti kita kemarin sudah poin ketiga, sekarang adalah pertemuan keempat ya, itu. Nah, nanti biasa jangan lupa siapkan alat tulis ya untuk mencatat hal-hal yang penting ya, atau dianggap penting oleh kalian, atau ada hal yang belum dipahami. Baik anak-anakku semua, untuk pertemuan kali ini sebelum dimulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Selesai? Terima kasih anak-anakku. Semoga untuk pelajaran kali ini kita berjalan dengan lancar. Baik, untuk pertemuan keempat kita akan membahas mengenai potensi sumber daya alam negara-negara ASEAN ya. Ini adalah potensi alamnya yang kita bahas ya. Tujuan pelajarannya kita hanya satu ya, itu menjelaskan distribusi potensi wilayah negara-negara ASEAN. Seperti kita ketahui, negara ASEAN ada berapa? Ada yang tahu? Ya, pintar. Ada 10 ya. Kemarin sudah kita bahas. Nah, sekarang kita adalah pembahasan masuk ke potensi sumber daya ASEAN. Nah, pernah dengar kemarin mungkin ada Asian Games? Pernah? Ada yang dengar? Apa itu? Itu adalah kegiatan olahraga se-Asia Tenggara. Masih ingat kan? Ya, itu harus ingat ya. Nah, tapi di ASEAN sekarang adalah kita bahas tentang olahraganya, tapi ada tentang kegiatan ekonomi dan geopolitiknya ya. Jadi ini adalah ASEAN plus negara ASEAN kita bahas untuk sekarang ya. Nah, seperti kita lihat sekarang ini adalah bendera negara-negara ASEAN ya. Meskipun bertangga, tapi negara-negara ASEAN memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda-beda. Meskipun ada kesamaan, tetapi ada ciri khas khususnya setiap negaranya. Nah, itu yang kita bahas satu per satu untuk pertemuan sekarang. Nah, apa saja? Itu kan sumber daya alamnya setiap negaranya yang ada di negara ASEAN. Kita mulai yang berikut ini. Nah, yang pertama adalah negara kita Indonesia ya, yang kemarin baru merayakan kemerdekaannya 17 Agustus ya tahun 2001. Mudah-mudahan negara kita tetap jaya dan maju ya. Itu. Nah, negara yang pertama adalah negara Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat banyak ya. Mulai dari potensi alam yang indah, ada perairan atau lautan, tanah yang subur untuk menjadi tempat tinggal atau para tumbuhan ya. Nah, ini potensi sumber daya alam Indonesia. Atau yang terkenal itu adalah ada di Pulau Komodonya. Ya, itu adalah Pulau Komodo. Ini adalah binatang reptil yang ada di Pulau Komodo. Nah, itu Indonesia ya. Sumber daya yang sangat banyak
Ya, kalau kita bahas satu dari Sabang sampai Merauke. Di bidang pertanian yang menjadi unggulan di negara Indonesia adalah rempah-rempah, beras, teh, ada kopi, kelapa sawit, terus apa lagi? Tebu, ya, aren, dan masih banyak lagi kalau disebutkan tidak akan cukup waktunya ya. Hari itu dari Sabang sama Merauke itu lebih dari 30 provinsi yang setiap provinsi adalah mempunyai unggulan masing-masing ya. Tidak hanya unggul di bidang pertanian, kita juga ingat ada kelautan dan perikanan yang pun sangat kaya akan sumber daya alamnya. Nah, ini kelautan dan perikanan yang belum kita maksimalkan. Padahal kita adalah negara kepulauan yang dipisahkan oleh lautan. Jadi sumber daya alamnya yang di lautan itu lebih banyak, tetapi belum digali secara maksimal. Kita masih fokus yang ada di daratan. Ya. Dengan mayoritas penduduk, ya wilayahnya, ingat wilayahnya ini adalah 70% adalah perairan. Artinya apa? Ingat kemarin kita Indonesia negara kepulauan yang dipisahkan oleh perairan. Ya. Menyebabkan Indonesia menjadi rumah nyaman bagi banyak ikan dan hewan air lainnya. Ya. Karena apa? Banyak terumbu karang. Lalu dari sektor pertambangan, Indonesia tidak mau kalah dengan negara lain. Ada minyak bumi, gas alam, emas, timah, terus apa lagi? Ya, dan masih banyak lagi ya, perak, batu bara. Di Cirebon juga banyak tuh Balen C itu ya. Nah itu potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Ya, yang menjadi sumber mata pencarian banyak orang. Nah, bahkan negara lain pun banyak yang melirik ya, potensi sumber daya alam Indonesia. Karena potensi sangat besar ya, dan pengelolaan yang belum maksimal, maka kita harus berusaha untuk menggali. Untuk apa? Untuk kemakmuran bangsa Indonesia. Ya. Nah itu untuk sumber daya alam Indonesia sekilas. Nah selanjutnya adalah Malaysia. Nah negara tetangga kita, negara Malaysia ya. Ya, negara Malaysia ini tetangga dari sisi Pulau Kalimantan ya. Kalau peta itu ada di atasnya, di atas Pulau Kalimantan itu seolah bentuk kepala ya. Itu negara Malaysia ya. Malaysia merupakan negara yang paling serumpun dengan kita. Jadi negaranya sama, rumpun Melayu, bahasanya pun mirip ya. Hal ini dibuktikan dengan kondisi geografis yang hampir sama dan sumber daya alamnya pun hampir sama dengan negara kita, untuk Malaysia. Ya. Negara paling dekat, bahkan ada bagian negara yang dempet dengan negara kita di Pulau Kalimantan. Nah, negara Malaysia di bidang pertanian yang menjadi komoditas utama Malaysia ada padi. Bersama Indonesia juga ada padi, karet. Indonesia juga ada teh, ada Indonesia. Kelapa sawit juga sama bisa ada. Nah, terus apa yang bedanya? Ya bedanya adalah cara pengelolaannya. Ya, jadi Indonesia dan Malaysia ini hampir sama di bidang pertanian. Pokoknya hampir sama, karena kita serumpun. Terus dari bidang pertambangan Malaysia ada sumber daya alamnya apa? Minyak bumi itu sama dengan Indonesia yang tadi ya. Gas alam juga sama ada Indonesia. Timah juga sama. Emas sama. Boksit sama. Dan lainnya hampir semuanya sama dengan Indonesia untuk negara Malaysia dilihat dari sumber daya alamnya. Lanjut kita ke ketiga, negara ASEAN ketiga adalah Brunei Darussalam. Nah, ini adalah Brunei Darussalam. Ini negara ketiga, negara telah di ujung Pulau Kalimantan. Ya, jadi letaknya ujung Pulau Kalimantan ini memiliki sumber daya alam yang juga di penambangannya yang penyokong utamanya Brunei Darussalam adalah minyak bumi dan gas alam. Ya, ini adalah penyokong utamanya untuk Brunei Darussalam. Ya, jadi utamanya dia adalah minyak bumi dan gas alam. Nah, Brunei ya mampu memproduksi dari minyak bumi ya 180.000 barel setiap harinya. Lumayan banyak juga ya. Ya.
Indonesia masih belum segitu ya. Hingga dibangun monumen William Barrel di pantai Seria ya, untuk memperingati jumlah 1 miliar ton minyak. Loh, jadi yang dibuat monumen yang diproduksi negara tersebut, negara Brunei ya. Jadi karena jumlahnya cukup banyak, akan dibuat monumen ya. Ini juga bukan hanya sektor penambangan ya, masalah sektor pertanian pun Brunei Darussalam juga ada, meskipun jumlahnya tidak sebanyak minyak bumi dan gas alam. Sama ada kelapa sawit dan karet. Kok sama ya dari awal Indonesia Brunei ini ya, memang karena kita negara ASEAN, negara yang masih serembun, maka secara sumber daya alam tidak akan jauh berbeda itu ya. Kita lanjut ke negara yang keempat. Negara ASEAN yang keempat adalah apa ya? Singapura ya. Ini adalah Singapura, negara kecil, negara terkecil mungkin di ASEAN. Singapura merupakan negara terkecil di ASEAN dengan luas sekitar, kemarin sudah berapa? 720 km persegi, atau kira-kira se-Jakarta lah besarnya ya. Nah, Singapura tidak memiliki sumber daya alam ya, seperti negara-negara ASEAN yang lainnya. Namun dilihat dari kondisi geografis negara strategis ya, yaitu di selat mana? Selat Malaka ya. Menjadi negara ini negara maju karena pelayaran internasional. Jadi negara Singapura sumber daya alam minim banget tidak ada, tapi dia mengandalkan adalah dari perdagangan, pelayaran internasional. Nah, Pak bisa maju ya, karena itu adalah pelayaran padat yang ada di Selat Malaka, itu pelayaran internasional ya. Nah, itu untuk Brunei ya. Terus nanti tadi Singapura ya, Singapura negara yang tidak ada hampir sumber daya alamnya, tapi dia hanya mengandalkan pelayaran internasional atau perdagangan. Kita lanjut ke negara ASEAN yang kelima, ada Kamboja ya. Kamboja, ini negara Kamboja adalah satu-satunya bendera di dunia yang ada gambar gedungnya ya. Kalau yang lain paling garis, logo, lambang, nah ini gambar gedung ya. Bentuknya adalah seperti bentuk bangunan angkor. Nah, nanti lihat di sini ya, bisa lihat nih, ini kayak gini bentuknya ya. Kamboja memiliki sumber daya alam hampir sama dengan negara tetangganya. Dan memang tadi hampir semua negara ini memiliki sumber daya alam yang tidak berbeda, yaitu di bidang pertanian karet. Yang tadi dibahas ada misalnya Malaysia, kecuali Singapura ya, ada beras, kayu, hingga umbi-umbian. Ya, kita juga sama, umbi-umbian ada. Ya, boleh campur ada, itu namanya umbi-umbian. Ya, itu sektor pertanian. Sektor penambangannya apa? Ini juga lumayan cukup banyak nih. Itu dari gas alam, minyak bumi, batu bara, ya, dan batu permata. Nah, ini batu yang cukup mahal ya, berupa safir dan rubi. Itu. Terus kenapa negara Kamboja ini ada permatanya? Kemarin juga ada mungkin trending atau sudah tenar di TV, itu safir, batu safir dan rubi dari Kamboja yang sangat mahal harganya ya. Nah, sudah 5 kan? Nah, kita 5 lagi. Tetap kita harus lanjut sampai 10 negara ya, pinter ya. Kita baru setengah perjalanan nih. Udah. Nah, silakan ingat-ingat mana yang penting, mana yang perlu tanyakan, mana nanti yang hal-hal yang nanti perlu didiskusikan, silakan mulai dicatat. Kita baru setengah perjalanan, kita masih ada 5 negara lagi yang akan dibahas ya. Lanjut ke negara ASEAN ke-6. Ini adalah negara ASEAN yang nama adalah Laos. Nah, kalau menurut kata Laos jangan lari ke dapur, ini negara ASEAN ya. Kalau ke dapur berarti bumbu masak ya. Nah, negara ASEAN yang 6 adalah Laos. Nah,
ini negara ini tidak memiliki laut. Nah, kemarin sudah dibahas ya. Namun punya sumber daya alam yang sangat dimanfaatkan dengan sangat baik. Nah, apa itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Iya. Nah, ini adalah negara ASEAN, bahkan satu-satunya yang memberikan listrik gratis pada warga negaranya. Hebat bukan? Oh, ya. Pak, dari mana listriknya? Nah, pasokan listrik yang amat besar berasal dari pendaman danau besar di Luang Prabang, Laos. Ya. Nah, dari situ dibuat tenaga listrik, aliran warganya dikasihkan warga secara gratis alias tidak bayar. Nah, tidak hanya memberikan listrik yang banyak nih, selain listrik gratis, Laos juga ini negaranya juga negara yang cukup mulai maju ya. Jadi itu sumber daya alam, dia hanya memanfaatkan danau untuk membuat tenaga listrik, tenaga air. Buat sedemikian rupa dengan biaya minim dibagikan ke rakyatnya secara gratis. Ya. Itu yang 6. Lanjut, yang ketujuh, negara ASEAN ketujuh adalah Myanmar. Nah, Myanmar ini negara yang kaya akan sumber daya tambang. Ya, dia ada di tambangnya. Ya. Apa saja? 1. Ada tembaga, emas, timah, seng, perak, batu permata, ya, gas alam dan nikel. Terus tidak hanya penambang, sektor pertanian Myanmar juga cukup lumayan maju. Ada beras, kacang dan karet. Nah, Myanmar ini adalah terkenal dengan batu gioknya. Ini batu yang legendaris, batu giok dari zaman dulu sampai sekarang, sama seperti batu safir ya. Nah, itu hari juga lumayan tinggi. Untuk negara Myanmar ini adalah dia ke pertambangan. Ini adalah utamanya adalah di batu gioknya. Tuh, untuk yang ke-7. Nah, lanjut yang ke-8. Negara apa ke-8? Negara Filipina. Pinter ya. Filipina adalah negara kepulauan dekat dengan Samudra Pasifik ya. Ingat kemarin sudah ada pertanyaan ASEAN negara ya, ini ASEAN, Filipina di posisinya nanti bisa dilihat kembali di peta ya. Filipina negara memiliki potensi sumber daya alam pertanian ini sama, jadi hampir semua kalau kita lihat kecuali Singapura ya, hampir pertaniannya ada padi, jagung, gula, kopra, buah-buahan. Dan ini yang terkenal, ciri khasnya adalah abasa atau serat Manila. Itu serat yang terbuat dari pohon apa? Ada yang tahu? Iya, pohon pisang. Tuh. Jadi pisang buat serat. Ini adalah di Manila. Ya berpola. Meskipun di Indonesia juga ada sebenarnya, tapi lebih terkenal adalah di Manila. Ini adalah di Pulau Mindanao. Ya, tepatnya. Itu adalah muatan serat abasa atau serat Manila yang sudah terkenal. Ini adalah ciri khasnya di bidang pertanian untuk Filipina. Nah, Filipina juga selain pertanian juga ada pertambangan ya, sama tidak jauh beda dengan negara ASEAN lainnya. Ada tembaga, emas, perak, besi dan keramik. Nah, kalau Indonesia mungkin ini nggak asing karena hampir semua pertambangan yang ada di dunia Indonesia juga punya, tapi Filipina juga sama ya. Nah, itu untuk negara Filipina. Sekarang lanjut ke negara Thailand. Negara berapa? 9 ya, Thailand. Nah, berarti nanti sisa 2 lagi negaranya. Sekarang Thailand, nanti selanjutnya negara apa? Nah, itu ya. Thailand adalah negara yang memiliki sumber daya alam yang terkenal dengan keindahan pantainya. Tuh.
pantai. Kalau Indonesia pantai Kuta Bali ya. Namun tahukah selain pantai yang menjadi andalan? Ingat, Thailand juga punya andalan selain pantai. Ada di bidang pertanian loh. Ingat, beras yang kita makan kadang ada dari yang diimpor dari Thailand. Nah itu pandai yang terkenal selain di bidang pertanian untuk Thailand. Thailand menghasilkan, kalau dilihat dari pertanian ya, ada beras, jagung, tebu, bibian, karet, cempe, kayu jati, hingga kayu besi. Nah kalau kita Indonesia mungkin ini nggak asing, hampir semuanya ada ya. Tapi Thailand juga memiliki. Nah tidak hanya penambangan ya, perambangan yang ada di Thailand itu ada timah, tembaga, ya, minyak bumi gas, alam, biji besi, emas, timbal, dan korpan. Nah, ini juga sama, Indonesia juga ada. Nah, kenapa dikatakan dari awal itu hampir sumber daya alam negara-negara ASEAN itu hampir semuanya mirip. Ya, yang membedakan adalah tata kelola dan jumlah atau kuantitas dan kualitasnya. Itu yang membedakan. Kalau dilihat semuanya hampir sama, kecuali ingat Singapura aja, sumber daya alamnya tidak ada ya. Nah kita lanjut ke negara yang terakhir, yang ASEAN, negara apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sekarang ke 10. Yang terakhir negara bontot, negara Vietnam, pinter ya. Nah ini adalah negara terakhir ya, Vietnam. Ini adalah negara unik. Kenapa unik? Karena kalau dilihat dari peta ya, negara ini memiliki bentuk seperti huruf S. Tuh ya, S ya, tuh huruf S. Selain bentuknya negara yang unik, tuh Vietnam memiliki sumber daya alam yang menjadi ikon. Apa? Ayo, ada yang tahu? Ya, itu teluk, Lok. Ya, itu adalah ikon Vietnam, adalah Teluk Ha Long. Ini merupakan wujud dari keajaiban dunia versi New Seven Wonders Foundation. Ya, nah itu. Jadi ada beberapa versi. Nah, kebetulan Vietnam adalah masuk ya, teluknya yang indah. Ya, dilihat nih gambarnya teluknya ya. Tuh. Di bidang pertanian untuk Vietnam ini juga lumayan, ada sumber daya pertaniannya, ada beras, apalagi karet ya, terus pinter, kedelai, kedelai ya. Kalau dia binatang, ini pertanian, kedelai, terus kopi ya, terus teh. Nah itu ada kan di Indonesia? Ada loh ya. Nah kita kan kaya sumber daya alam ya. Nah dilihat dari pertambangannya, pertambangan Vietnam ini ada minyak bumi dan batu bara. Tuh, emas yang pegang rekor adalah Indonesia, negara kita ya. Ini minyak bumi rata-rata ya, batu bara ya, itu untuk pertambangan. Nah dilihat dari 10 negara ASEAN ini ya, dari nomor 1 sampai nomor 10, kalau dilihat ini secara sumber daya alam tidak jauh berbeda ya. Nah ini kita bisa simpulkan dari lihat pertanian dan pertambangan ya. Ini kita bisa simpulkan nih, ada gambarnya. Nah silakan bisa dibaca nih ya, dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Kamboja, Laos, Filipina, Myanmar, Thailand, dan Vietnam. Tuh, kalau kita simpulkan kayak gini hasilnya ya, secara garis besarnya sumber daya alam di negara ASEAN itu ya. Ini adalah untuk kesimpulan kita hari ini tentang sumber daya alam negara-negara ASEAN. Nah, itu untuk pertemuan keempat ya,
tentang sumber daya alam negara-negara ASEAN. Nanti jangan lupa anak-anakku, setelah selesai materi, silakan nanti dijawab evaluasinya. Ya, ingat evaluasi ada di bawah. Nanti silakan dikerjakan. Apabila ada yang belum paham, silakan ditanyakan. Ya. Mudah-mudahan untuk pembelajaran hari ini, doakan semuanya berjalan dengan baik. Ya, tidak kendala. Apabila kendala, silakan nanti bisa ditanyakan. Ya. Sebelum Bapak akhiri pembelajaran untuk hari ini, marilah kita berdoa. Kita ingat di awal membaca doa, selesai belajar pun membaca doa, supaya apa yang didapatkan, ilmu yang didapatkan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Baik anak-anakku, sebelum tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Selesai? Terima kasih anak-anakku. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Bapak akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.